Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiawati, NIM 2014247. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis 1A. Pertanyaan pertama, jelaskan sejarah asuransi di Indonesia. Hadirnya jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulainya beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah, pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalah Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau bisa disebut TEPATI. Nah, TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dan dua anak perusahaan. Yang pertama, PT Takaful Keluarga atau Asuransi Jiwa pada 4 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum atau Asuransi Takaful Kerugian pada 2 Juli 1995. Dibentuknya dua asuransi tersebut yaitu untuk menyesuaikan dengan ketentuan bab 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan produk apa yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan pada BPRS. Sebagaimana telah diatur dalam SK Direktur BI nomor 32-Dir/1999/1999. BPR tidak diizinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun. Hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah. Begitu juga tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, karena hal ini merupakan layanan yang diberikan oleh bank konvensional. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip BPRS, karena dalam kegiatannya BPRS tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ada 4 prinsip operasional. Yang pertama, prinsip keadilan, di mana dalam prinsip ini adanya penghimpunan dana yang dibagi secara adil. Yang kedua, prinsip kemitraan. Prinsip kesetaraan ini tidak membuat batasan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Kemudian prinsip yang ketiga, transparan. Nah, lembaga keuangan syariah ini diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka setiap sebulan sekali kepada nasabah dan investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip universal. Di dalam prinsip universal ini, lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan layanan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan prinsip syariah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan kendala dan strategi perkembangan bank syariah. Kendalanya yaitu sumber daya manusia. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah ini berlatar belakang dari bank konvensional, jadi mengakibatkan praktik perbankan kurang cepat sehingga kemampuan pengembangan menjadi lebih lambat. Kemudian yang kedua, belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Ketiga, kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada konvensional, sehingga keuangan syariah kurang mendapat perhatian di masyarakat. Kemudian strateginya yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan, kemudian meningkatkan promosi dan sosialisasi kemudian kepada masyarakat, dan meningkatkan kerjasama dengan institusi lain.